Pindah dulu ya. Bisa. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi kita yang kedua, ya, yaitu tentang fungsi dan proses kerja perangkat teknologi komputer. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu, ya. Elsa Putri Muslim, Hadir, Pak. Elviani, Hadir, Pak. Cika, oh ini si Mega, Cika nih, ya. Megawati, Hadir, Bapak. Dinda Wulandari, Hadir, Pak. Idal Hasni, Hadir, Pak. Mustahil Fikri, Hadir, Pak. Nah, tampaknya ada semua, ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya untuk maaf. Baiklah, untuk tidak berpanjang, kita masuk saja kepada materi pertama. Tolong saudari Elsa scroll aja. Terima kasih, ya. Yang pertama itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. B. Teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama di situ ada radio. Apakah anak-anak tahu radio? Tahu, Pak. Halo? Nggak tahu? Tahu, Pak. Tahu. Berarti kalau udah tahu nggak usah ditanya aja lagi, ya. Baiklah, kita masuk ke radio. Radio adalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengirimkan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat melalui udara dan ruang hampa udara. Gelombang ini tidak memerlukan medium dalam perambaannya. Penemuan radio didasari oleh teori perambatan gelombang elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Clerk Maxwell pada tahun 1873 dalam bukunya yang berjudul A Dynamical Theory of the Sonic Field. Setelah kerjanya antara tahun 1861 dan 1865. Lanjut. Yang kedua, tolong yang mikrofonnya aktif, tolong dimatikan, ya. Baiklah. Masuk yang kedua, sejarah, fungsi dan cara kerja televisi. Televisi adalah sebuah peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan vision yang berarti melihat. Jadi televisi berarti melihat dari jauh. Penemuan televisi melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun dan usaha. Namun awalnya
televisi didasari oleh penemuan gelombang elektromagnetik oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 yang memulai era komunikasi elektronik. Istilah televisi pertama kali dikembangkan oleh Konstantin Pascal dalam pameran teknologi dunia di Prancis pada tahun 1900. Selanjutnya, selama abad 20, televisi telah berkembang dengan berbagai model dan fasilitas, antara lain televisi digital, disk broadcast satellite, TV, TV web, DVD, LCD, dan plasma display TV, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang ketiga, masuk sejarah, fungsi dan cara kerja telepon. Telepon adalah peralatan informasi dan komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Pendapat umum mengatakan bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell dengan telepon pertama dibuat di Boston, Massachusetts pada tahun 1878. Akan tetapi penemu dari Italia, Antonio Meucci, dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh Kongres Amerika dan bukan Alexander Graham Bell. Saat ini, telepon telah berkembang pesat dalam bentuk telepon genggam. Selain berfungsi untuk menerima panggilan telepon, juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau short message atau SMS. Saat ini, telepon genggam telah ditambah juga dengan fitur kamera dan layanan internet atau WAP, GPRS atau 3G. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga atau 3G yang menambahkan jasa video phone walaupun televisi online di telepon. Ponsel bekerja dengan mengandalkan sinyal yang dipancarkan dari sebuah pancaran dengan frekuensi tertentu. Lanjut. Ada tiga teknologi umum yang digunakan oleh jaringan ponsel untuk mengantarkan informasi. Yang pertama adalah frekuensi diffusion multiple access atau PDMA. Kedua, dapat mengirim sinyalnya pada frekuensi yang berbeda pada tiap penggunaan ponsel. PDMA digunakan sebagian besar untuk transmisi analog untuk membawa informasi digital. Saat ini, FDMA sudah tidak efisien lagi. Selanjutnya, Time Diffusion Multiple Access atau PDMA. PDMA beroperasi pada frekuensi 800 MHz atau 1900 MHz. Teknologi PDMA disebut juga Global System for Communication Mobile atau GSM. GSM menggunakan enkripsi pada pemakaiannya sehingga lebih terjamin keamanannya. Pengguna GSM cukup menggunakan SIM atau Subscriber Identification Mobile. Selanjutnya ada Kode Diffusion Multiple Access atau CDMA. Sebuah ponsel mengirimkan data suara yang masuk ke dalam saluran dan akan dibagi-bagi menjadi potongan yang terpisah dan masuk ke dalam saluran frekuensi yang terpisah-pisah. Kemudian paket data yang terpisah tersebut akan disebarkan dengan kode yang unik dan hanya dapat diterima oleh penerima dan mempunyai kesesuaian data yang akan diambil. Lanjut. Yang selanjutnya ada isi komputer. Yang pertama ada isi komputer. Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. B. Sejarah komputer. Komputer yang kita temui saat ini adalah
suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi dengan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Lanjut. Selanjutnya ada proses pengolahan data menjadi informasi. Sebelum masuk ke yang C, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Baiklah. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya proses pengolahan data menjadi informasi. Yang pertama, di sini kita disuruh membedakan data dan informasi. Ada yang tahu apa itu perbedaan data dan informasi? Saya, Pak. Ya, Mega. Kalau data itu berupa angka-angka maupun huruf yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram, Pak. Sedangkan informasi itu hasil dari kegiatan penyusun tersebut, Pak. Bagus. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Tidak ada. Kita kasih untuk Megawati ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan lagi. Data adalah sesuatu yang dapat dicatat dari suatu keadaan atau peristiwa. Data dapat berupa angka-angka maupun huruf yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Apapun bentuk data input akan diolah oleh komputer dalam bentuk bilangan biner. Dan informasi adalah hasil dari kegiatan penyusunan dan pengelompokan data sehingga lebih berarti dan lebih bermakna. Lanjut. Yang kedua, siklus proses informasi. Agar lebih bermakna, data yang masih mentah atau input perlu diproses terlebih dahulu untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat atau output. Demikian pula dengan perangkat komputer. Pada dasarnya, perangkat sistem komputer terdiri atas input, proses, dan output. Data memori yang disusun secara terpadu membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem komputerisasi. D. Perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Fungsi utama hardware adalah menjalankan sekumpulan perintah atau instruksi yang diberikan dan mengeluarkan dalam bentuk informasi. Perintah-perintah tersebut terdapat pada perangkat lunak atau software. Jadi, hardware fungsinya adalah menjalankan software. Secara umum, hardware terdiri atas yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat pemrosesan, process device. Perangkat penyimpanan, storage device. Dan yang keempat, perangkat pengeluaran atau output device. Selanjutnya masuk kepada fungsi dan contoh peripheral masukan atau input device. Peripheral masukan atau input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam CPU atau Central Processing Unit komputer sebagai perangkat pemrosesan komputer. Perangkat yang termasuk ke dalam peripheral masukan di antaranya sebagai berikut, yaitu keyboard, mouse, joystick, scanner, black pen, kamera digital, dan lain sebagainya. Kedua, masuk ke fungsi dan contoh peripheral pemrosesan atau processing device. Peripheral pemrosesan atau process device atau yang lebih dikenal dengan istilah CPU
atau Central Processing Unit merupakan perangkat yang terpenting dalam sistem komputer. Hal ini disebabkan CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Adapun fungsi utama CPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan data atau instruksi. Kedua, mengontrol urutan perintah atau instruksi. Yang ketiga, mengendalikan perangkat komputer lainnya. Dan yang keempat, menjalankan proses hitung dan logika. Lanjut. Selanjutnya, perangkat pada CPU. Di antaranya ada di sini ALU. ALU adalah Arithmetic and Logic Unit. Adalah sebagai perangkat keras yang memiliki fungsi sebagai berikut. Menjalankan fungsi penghitungan antara aritmatika seperti yang di layar. Selanjutnya menjalankan fungsi perbandingan seperti contohnya ada di layar ya. Selanjutnya menjalankan fungsi logika seperti if, and, or, not. Selanjutnya masuk ke CU atau Control Unit, yaitu perangkat keras yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi kinerja input dan output. Mengatur dan menjalankan perintah-perintah dalam urutan yang benar. Selanjutnya, mengawasi kinerja ALU. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ini anak muridnya cuma Mega aja nih. Tidak, Pak. Tidak. Kalau gitu, dia Bapak yang bertanya ya. Kepada siapa? Elsa lah ya. Ya, Pak. Apa itu yang dinamakan dengan ALU? ALU itu adalah sebuah bagian dari perangkat keras yang memiliki fungsi perhitungan aritmatika, fungsi perbandingan, dan fungsi logika, Pak. Bagus. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Megawati. Mega, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Mega. Apa itu CU? CU. CU itu adalah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja input dan output, terus untuk mengatur dan menjalankan perintah-perintah dan urutan yang benar, untuk mengawasi kinerja ALU, Pak. Bagus sekali ya. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman yang kita menjawab dengan benar itu ya. Baiklah, dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya masuk ke prosesor. Prosesor atau biasa disebut dengan mikroprosesor merupakan otak dan pusat pengendali berbagai komponen lainnya. Prosesor sering dijadikan ukuran tinggi rendahnya kemampuan dan kecepatan sebuah komputer. Selanjutnya ukuran mikroprosesor. Ukuran sebuah mikroprosesor ditentukan dengan satuan MHz atau MHz, yaitu ukuran yang menentukan banyaknya perintah atau instruksi data yang dapat dikerjakan sebuah prosesor dalam satu detik. Selanjutnya jenis-jenis mikroprosesor. Mikroprosesor yang sekarang beredar di pasaran cukup beragam, mulai dari Intel Pentium 1 hingga Intel Pentium 4 yang dikeluarkan oleh perusahaan Intel. Ada pula mikroprosesor dengan teknologi MMX atau Multimedia Extended yang memiliki kemampuan oleh multimedia seperti video, MP3, game, dan lain-lain yang lebih baik. Ketiga, kita masuk ke fungsi dan karakteristik peripheral penyimpanan storage atau storage device. Yang pertama di sini ada memori. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu memori? Pengertian dari memori? Fikri nunjuk tangan tuh, Pak. Siapa Mega?
Fikri tadi nunjuk tangan, Pak. Ya, kepada saudara Fikri, boleh dijawab. Apa Pak? Tadi kata Semega Fikri mengacungkan tangan. Ya, saya lihat tadi, Pak. Oh, tadi kan pertanyaan Bapak tentang memori tadi ya Pak. Iya, Fikri. Saya dengar Iya. memori Fikri itu ada Nah, tempat penyimpanan data dan sistem aplikasi yang dijalankan. Nah itu Pak, betul nggak Pak? Ya, bagus Fikri, bagus. Betul Ya, Pak. sekali ya. Terima kasih Pak. Iya Fikri. Baiklah, Bapak akan mengulang memori. Memori adalah alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta tempat penyimpanan data dan sistem aplikasi yang dijalankan. Selanjutnya masuk ke floppy disk atau disket. Floppy disk atau disket adalah media penyimpanan data yang menggunakan capping plastik yang dilapisi oleh bahan magnetik. Yang ketiga, hard disk. Hard disk adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan data, program aplikasi, dan sistem komputer lainnya. Yang keempat, CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disk Read Only Memory adalah media penyimpanan data dengan daya tampung sebesar 700 MB atau megabyte dengan menggunakan teknologi optik. Kelima, masuk ke DVD atau Digital Versatile Disk adalah media penyimpanan data yang mempunyai daya tampung yang lebih besar dari CD-ROM tadi. Dan terakhir, yaitunya flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data yang bersifat mudah untuk dipindahkan dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Lanjut ke yang materi terakhir, fungsi yang contoh peripheral keluaran output device. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan informasi hasil dari pemrosesan data yang diolah oleh perangkat pemrosesan. Beberapa perangkat keluaran yang akan dipelajari di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di situ monitor. Monitor adalah alat yang berfungsi menampilkan data atau informasi dalam bentuk teks atau gambar. Yang kedua di situ ada printer, adalah alat yang digunakan untuk mencetak informasi yang meliputi teks, gambar, dan data lainnya. Mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tampaknya tidak ada. Mungkin semuanya sudah paham ya. Sudah, Pak. Untuk tugas nanti Bapak kirim saja di grup, dibaca. Di situ ada perintah tugasnya nanti. Ikuti saja yang Bapak kirim ya. Baik, Pak. Mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.